Halo, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Habis makan gimana? Kenyang. Setelah kenyang, tidur. Setelah tidur, pulang. Aduh, sinaunya Randy. Ya, lama nggak bertemu teman-teman setelah kalian naik ke kelas 11 dan ternyata saya nggak mengajar di kelas 11 dan pada kesempatan kita ketemu lagi ternyata. Oke. Hari ini apakah kalian tidak masuk? Rosi Presensi 3 jumlahnya 30. Rosi kenapa? Sally sama Happy Oh, tugas? Oh, oke. Rosi kenapa? Sakit. Oh, oke. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doakan saya pimpin secara Katolik dan teman-teman yang lain menyesuaikan. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Selamat siang Bapak Bapak Kuasa, Yesus Kristus dan Bunda Maria Yosef. Pada siang hari ini kami kembali menghadap Engkau. Kami ingin mohon padamu semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kami pelajari berguna untuk masa depan kami. Ya Bapak, apa yang terjadi pada kami pada hari ini kami serahkan padamu, Engkau Allah yang maha baik bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, kali ini kita akan masuk pada materi menegakkan pagi-pagi revolusi kemerdekaan. Jadi setelah Jepang menjajah Indonesia dari tahun berapa? 42 sampai 45. Nah, kemudian dari periode 45 sampai 49 itu adalah masa-masa di mana Indonesia melakukan revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang pernah ingat atau pernah tahu kapan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia? 49. Tahunnya 49. Jadi walaupun setelah kita proklamasi 17 Agustus 45, tapi kita baru diakui kemerdekaannya tahun 49. Nah, jadi pada tahun 45 sampai 49 itu teman-teman mungkin teringat ketika pelajaran SMP ada perjanjian Militer Renville, agresi militer 1, agresi militer 2, serangan 7 Maret. Nah, masa-masa itulah dinamakan revolusi kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, semoga dengan pembelajaran ini teman-teman bisa mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan sekutu. Oke. Walaupun melalui materi ini teman-teman akan memahami dan mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan sekutu dan Belanda, entah itu melalui diplomasi, melalui pergerakan persenjataan. Nah, teman-teman akan saya ajak nanti dalam kegiatannya ada permainan puzzle. Kemudian setelah permainan puzzle teman-teman akan melihat siapa tokohnya, menebak siapa tokohnya. Kemudian setelah menebak tokohnya, satu tokoh itu akan membawa satu topik bahasan yang teman-teman bahas. Kemudian teman-teman akan membuat PowerPoint dan kemudian dipresentasikan. Nah, kita awali kegiatan inti pada ini dengan apa sih syarat-syarat untuk negara yang merdeka? Penduduk Indonesia ada punya? Punya. Kemudian wilayah? Punya. Pemerintahan? Punya. Pengakuan? Pengakuan yang sedang berproses. Jadi kalau nggak salah ya, saya baca itu Indonesia baru mendapatkan pengakuan itu kalau nggak tahun 46, 47 baru mendapat pengakuan. Dan kalau nggak salah baru pertama kali kalau nggak India adalah Arab yang mengakui kemerdekaannya Indonesia. Ya. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman akan saya ajak untuk bermain tebak gambar. Ya, siapa? Hatinya jangan digunakan dulu ya. Kalau kamu menggunakan Google Foto, pasti kamu akan mengetahui semuanya. Siapakah ini?
Jadi setelah Indonesia merdeka, melakukan kemerdekaan, kan Jepang udah menyerah nih, udah menyerah. Kemudian sekutu di bawah pimpinan seorang ini kemudian melakukan ya pendaratan ke Indonesia. Siapa ini, ayo? Clue. Oke, cluenya. Ini kartu boleh? Ikhlas? Yakin? Ikhlas banget, Pak. Oke. Italia. Ini kodenya, cluenya adalah S. Seret. Seri. Hampir benar sih, 3 hurufnya sudah benar. 3 hurufnya sudah benar, cuma urutannya. Iya. Merek lampu. Iya. Sir Philip Christensen. Oke. Sri. Jadi melampai dong nanti ini. Berikutnya, perjuangan melalui diplomasi itu dilakukan oleh dia. Siapa orang ini? Belum kan itu? Siapa ini, ayo? Diawali huruf S lagi, tapi bukan Sri ya? Sayuti Melik. Bukan. Bukan. Supomo. Aku tanya nanti mendengar kata ini. Sultan Syahrir. Ya, Sultan Syahrir. Oke, ini kamu tahu bacanya ya. Oke, berikutnya. Kalau foto pas dia tuanya kamu mungkin tahu, tapi ini mudah-mudahnya. Siapa itu, ayo? Iya, jangan Dewanto. S juga, Pak, depannya. Depannya S juga. Bukan Sri lagi. Iya, Soekarno. Ya, oke. Siapa ini, ayo? Kalau orang gambar tuanya kamu akan tahu, tapi gambar mudanya siapa? S juga. Bukan S, hampir benar. Muhammad Hatta. Oke. Kalau berikutnya adalah gambar intermezzo. Ya, ini seorang kolonel yang kemudian namanya dibangun sebuah monumen di Ambarawa. Iya, awalnya sih benar-benar man, tapi di awal huruf I. Insinyur man. Ismail. Mungkin kamu belum pernah dengar namanya dia ini. Isdiman. Oke. Ini yang namanya ada dalam monumen, dijadikan monumen di Ambarawa. Berikutnya, kalau ini pasti kamu tahu. Kalau diambil. Hajar Dewantara. Jenderal Sudirman. Iya betul, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Oke. Berikutnya, Sudirman kan jelas ya, perjuangan lewat senjata ya. Kemudian kita beralih ke pertempuran di Surabaya. Orang ini terbunuh ketika melakukan pertempuran di Surabaya. Jenderal Inggris. Diawali huruf huruf keduanya A.
Mata kuning. Yo. Malabi. Betul, Malabi. Oke. Masih di Surabaya. Seorang ini kemudian terkenal dengan orasinya. Orasinya melewati pidatonya, lewat siaran radio, memberikan semangat perjuangan. Oke, betul. Bung Tomo. Next, ini intermezzo. Oke. Ini berikutnya. Berangkat ke Bandung. Jadi Sekutu berusaha menguasai Bandung, kemudian di bawah pimpinan Bapak ini melakukan taktik yang namanya Bandung Lautan Api. Kalau mungkin kamu pernah lihat film G13 PKI, yang terbunuh adalah anaknya. Oh, Nasution. Iya, Nasution. Betul. Kemudian beralih dari Bandung terbang ke Bali. Bukan. Iya, I Gusti Ngurah Rai. Oke, setelah dari Bali pergi ke Makassar. Jeng jeng jeng. Orang ini melakukan banyak pembunuhan di Makassar. Raymond Westerling. Oke, Raymond Westerling. Jadi orang ini tuh melakukan apa ya? Supaya Indonesia itu terpecah dalam negara boneka. Orang yang setuju pro RI, produk Indonesia itu banyak dibunuhin. Tapi akhirnya Belanda minta maaf atas tindakannya yang dibuat oleh ini. Kemudian masih di tempat yang sama. Mungkin kamu jangan dengar namanya ya. Robert Walter Monging City. Berikutnya, kalau yang satu ini itu aku mau menyebutkan clue-nya itu. Iya, ini Soeharto. Soeharto. Oke, next. Kalau ini intermezzo ya. Oke, ini yang jelas ada Bung Karno. Yang satunya tokoh pejuang melalui diplomasi. Haji siapa? Haji siapa? Kak Gus Salim, betul. Gus Salim. Dia diplomasinya luar biasa, seorang diplomat. Dalam perjanjian Grenville, kemudian KMP dia aktif. Kemudian ini di mana Pak? Aduh, bukannya asing. Aduh, aku lupa. Di mana tempatnya? Aku beri clue-nya, dia juga seorang, namanya ini dalam satu kabinet sering kita sebut. Amir Syarifuddin. Betul, Amir Syarifuddin. Oke teman-teman, berikutnya kita akan bermain puzzle supaya mudah kelompoknya. Langsung aja ya, spontan ya. Ini kelompok sendiri. Ini satu kelompok, salah satu kelompok, kemudian ini 4 satu kelompok, 4 salah satu kelompok. Ini. Ini gimana? Ya, saya.
saya beri gambar, silakan gambar ini disusun dengan baik. Kemudian silakan gunakan HP-mu untuk menebak tokoh siapa yang ada dalam foto ini. Oke, silakan lihat gambar siapa ini. Gambar siapa ini silakan dipasang-pasang. Ya, kiri. Oke, silakan teman-teman mulai berproses. Nah, udah gambarnya Muhammad Hatta. Oke, tadi foto yang muda, sekarang foto yang tua ya. Mantap. Udah kepasang tadi? Coba lagi. Tuh. Soekarno. Oke. Dapat gambarnya Soekarno. Tadi yang foto yang tua, sekarang tadi foto yang muda, tadi yang sekarang yang tua. Oke, sip. Oke, nanti saya bagikan topik diskusinya ya. Ini clue di awal huruf O. Dua suku kata ya. O dan S. O dan S. Daftar pahlawan Indonesia. Nama depan O. Iya. Ya. Kemudian Pak, nggak ketemu Pak. nggak ketemu. Makanya. Bisa nggak? Apa nggak? Enggak ya? Ya mulai. Ya Allah Pak. Di awal huruf S. Tadi udah kita tebak. Nih, dah nih. Di awal huruf S tadi kita tebak tadi namanya. Wah. Iya, betul. Terus nggak tahu namanya. Yang Sultan bukan Pak. Iya, betul. Sultan Syahrir. Iya. Oke, sebentar. Ini sedang berproses. Pak, ini Terlalu kecil ya? potongannya kayaknya ada yang hilang deh, Pak. Enggak yang ini loh. Coba lihat. Kok beda warnanya? Ini enggak sih. Iya. Ini udah banyak kali. Betul. Gini. Nah, betul. Sip. Bajunya mana dia? Betul. Enggak leher. Pak ini salah. Tadi kita tebak itu. Tadi ada Pak. Ada? Oh, enggak deh. Hatta Pak. Bukan. Siapa kenal enggak, Pak? Seorang jenderal. Sudirman, Philips, Pak. Betul. Sudirman. Yes. Sudah terpasang? Sudah Pak. Oke, sip. Agus Salim Pak. Agus Salim. Oh, sip, keren. Enggak bisa dipakai Google, Pak, pakai otak, Pak. Ini ejaan huruf U. Bukan. O tapi kemudian O dengan E kan kemudian dibacanya U. U A B C D E F G. Untung Surapati. Urip Suharjo. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kondisi awal Indonesia merdeka. Pertama, kami akan memperkenalkan dulu. Saya
diminta oleh Sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Betul, betul. Ketiga, pemerintahan yang baru awal terbentuk memiliki banyak kekurangan. Oke, berikutnya. Kedatangan tentara Sekutu diboncengi Nikah. Kedatangan tentara Sekutu diboncengi Nika yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Oke. Oke. Terima kasih. Untuk kelompok 1. Saya, Oke, silakan. aku mau nanya dong, tugas Sekutu atau AFNEI AFNI dalam kedatangan di Indonesia itu apa? Jadi kedatangan pasukan AFNEI itu memiliki beberapa tugas. Salah satunya menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat dan membebaskan para tawanan perang dan internikan Sekutu. Oh, Oke. makasih lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya silakan kelompok 2. Selamat siang Pak Cahyo dan teman-teman. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Sekar Presensi 6, saya Giska Presensi 1, saya Giska Presensi 29, saya Punya Presensi 20. Jadi kami akan mempresentasikan tentang perjanjian Negajati. Jadi apa itu perjanjian Negajati? Perjanjian Negajati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh kemampuan kedaulatan dari pemerintah Belanda yang di jalan diplomatik. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muhammad Rum, Mr. Sambar Ritwan Praja, dan Akmal Dana. Setelah perjanjian Negajati disahkan, beberapa negara telah memberikan kemampuan terhadap kekuatan RI, misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Burma, Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Sekian dari kelompok kami, apa ada yang mau bertanya? Oke. Siapa duluan? Aku mau nanya nih, pemerintah Belanda kan mengakui kekuasaan secara de facto kan. Terus pemerintah RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera, daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI. Nah, pertanyaan itu apa sih isi kesepakatan dalam perjanjian Negajati? Sebenarnya isi kesepakatan perjanjian Negajati itu ada banyak, tapi salah satunya itu yaitu pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto, yaitu pemerintah RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda setara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. Apakah menjawab? Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berikutnya kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya.
Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Liga Jati. Pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan aksi polisional menduduki Jawa dan Sumatera untuk menguasai pelabuhan dan perkebunan. Jadi di tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Jena atau Dewan Keamanan PBB dan menyerahkan kepada Bandung untuk menghentikan pertempuran. Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Saya tambahkan ya. Jadi ini merupakan tindakan pelanggaran pertama Belanda dalam melakukan perjanjian. Jadi setelah melakukan perjanjian Linggarjati, nah ini pertama kali dilakukan oleh Belanda melakukan pengingkaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati secara bersama. Ini langkah pertama pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda. Tetapi kita masih memiliki kepercayaan bahwa Indonesia harus melakukan dengan cara damai, cara diplomasi. Walaupun Belanda melakukan tindakan pelanggaran terhadap perjanjian, kita tetap optimis. Kita melalui perjuangan diplomasi kita kedepankan dengan harapan ketika Indonesia melakukan perjuangan lewat diplomasi itu akan dilirik oleh PBB, dan ketika dilirik oleh PBB dan akan mendapatkan banyak simpati dari negara-negara yang di bawah naungan PBB. Tuh, gak ada yang bertanya untuk kelompok 3? Lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan berikutnya untuk kelompok 4. Maju di depan, kelompok 4, silakan. Dari kelompok 4, kita akan bahas tentang perjanjian Renville. Sebelumnya aku pakai absen 22, aku Ella absen 23, Aku Alea, absen 27. Aku Angel, presidensi negara. Jadi perjanjian Renville, Komisi 3 negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syafruddin. Sebagai konsekuensi ditandatanganinya perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Fanny. Berdasarkan garis demarkasi Fanny itu, wilayah Republik Indonesia tinggal mengikuti Jakarta dan sebagian Jawa Timur. Terus dampak lainnya itu adalah anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah RI di sekitar Jakarta. Sekian dari kami. Terima kasih. Wah, agresi militer berdua. Selamat siang Pak, saya teman-teman. Selamat siang. Dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang agresi militer kedua. Namun, kedua penciptaan PDS, Kela absen 11, aku Bezi absen 9, aku Adel absen 8. Sekarang kita akan belajar tentang agresi militer. Jadi sebelum adanya perundingan Renville sudah ada tanda-tanda bahwa Belanda akan menganggap persetujuan Renville. Lalu pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Dengan taktik perang hemat, Belanda melancarkan serangan di semua kontinen. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Mambuo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta.
PBB. Karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi persetujuan ganti di Konferensi 3 Negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik dan wartawan Belanda. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok apa? 5 ya? 5. Oke. Agresi militer Belanda kedua. Oke, tambahan dari saya ya. Perlu diingat bahwa ketika situasi di Jakarta itu sedang kacau tahun 46, kalau nggak salah di bulan Januari, ibu kota RI itu pindah, bukan lagi di Jakarta tapi di Yogyakarta. Maka kemudian dalam agresi militer Belanda yang kedua, Belanda tidak lagi menyerang Jakarta, tapi menyerang mana? Menyerang Yogyakarta, karena para pemimpinnya itu pemerintahnya ada di Yogyakarta. Nah, kemudian sebenarnya ini waktu itu ya, Soekarno kemudian ditangkap, Muhammad Hatta dan Sudirman ditangkap dan mau diasingkan, tapi Soekarno kemudian memerintahkan pada seseorang yang bernama Syafruddin Prawira supaya ketika Soekarno ditangkap bisa melanjutkan pemerintahan. Kemudian yang kita sebut dengan peristiwa pemerintah darurat Republik Indonesia. Dan di mana kemudian Syafruddin ini memerintah, dia memerintahkan pemerintahannya dan melanjutkan perjuangan dalam posisi kedudukan yang berada di Sumatera. Itu taktiknya Soekarno ketika ditangkap oleh pasukan Belanda dalam agresi militer Belanda yang kedua. Oke, kita tepuk tangan untuk Bapak 5. Ya, karena waktunya ini sudah mepet teman-teman. Mohon maaf untuk kelompok 6, 7, 8 presentasi minggu depan ya. Iya. Oke, tepuk tangan semuanya. Setelah semuanya melakukan presentasi, kegiatan berikutnya kemudian ya silakan teman-teman membuat poin-poin terpenting dalam pembelajaran sejarah yang kita lalui ini. Silakan teman-teman membuat dalam diri sendiri ya, boleh dilakukan di tag di HP-nya masing-masing silakan. Kemudian atau mau dituliskan di buku silakan. Ya, dituliskan di HP-nya nggak apa-apa. Sembari diringkas alat tulisnya karena bentar lagi kita mau pulang. Ya, silakan gambar pasarnya diberikan ke plastik lagi. Pasnya dilakukan gambarnya diberikan plastik lagi. Oke teman-teman, terima kasih atas keaktifannya dalam pembelajaran di sejarah di jam terakhir ini, walaupun 2 jam terakhir teman-teman semuanya semangat. Tepuk tangan semuanya. Kelompok yang sudah mempresentasikan minggu depan juga kelompok yang belum. Kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Ucapkan dengan secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Selamat siang Bapak Puasa, kami berterima kasih padamu untuk menyertai kami dalam pembelajaran ini. Dan sekarang kami akan pulang, kami mohon lindunganmu, semoga kami selamat sampai di rumah kami masing-masing, di kos kami masing-masing, dan di tempat asrama kami masing-masing. Ya Bapak, apa yang terjadi pada kami serahkan kepadamu, Allah yang terbaik bagi kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Kudus, amin.